Baik, perkenalkan nama saya Ayla Azura dengan NIM I14012510002. Perkenalkan, nama saya Firma Ramdhani dengan NIM I34012510055. Halo semua, nama saya Nexon Morielko dengan NIM saya K14001251167. Halo semuanya, kenalin nama aku Sazwina Kashfulhaq atau kalian bisa panggil aku Wina dengan NIM C24012511101. Di video ini, kami akan menyoroti kondisi Sungai Ciliwung, salah satu sungai terpenting di Jabodetabek yang sayangnya juga menjadi salah satu yang paling tercemar. Mengalir dari Bogor hingga Jakarta, sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun, kualitas airnya terus menurun, terutama karena tingginya pencemaran bakteri. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cemaran bakteri yang terdapat di Sungai Ciliwung. Salah satu masalah terbesar di Sungai Ciliwung itu adalah tingginya kandungan bakteri patogen. Bahkan penelitian pun sudah menunjukkan bahwa kadar total coliform dan juga fecal coliform di banyak titik aliran Ciliwung itu sudah melebihi baku mutu air bersih. Artinya, tingginya bakteri ini itu sudah menunjukkan bahwa adanya kontaminasi tinja manusia dan hewan. Makanya kenapa bakteri-bakteri yang lain seperti Salmonella dan lainnya itu dapat ditemukan pada air Ciliwung, terutama di bagian tengah hingga hilir. Dan jika air ini digunakan tanpa pengolahan yang ada, maka akan ada risiko-risiko buruk seperti penyakit diare, bahkan hingga penyakit infeksi kulit dan lain sebagainya. Penyebab utamanya adalah pembuangan limbah domestik langsung ke sungai. Banyak rumah di bantaran Ciliwung tidak memiliki sistem sanitasi yang baik, sehingga air limbah dari kamar mandi, dapur, bahkan tinja masuk langsung ke sungai. Limbah peternakan, sampah organik, dan air larian dari permukaan jalan juga berkontribusi memperparah kondisi. Akibatnya, air Ciliwung sering terlihat keruh, berbau, dan mengandung kadar oksigen terlarut yang rendah. Kondisi ini bukan hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga membuat air tidak layak dipakai untuk mandi, mencuci, apalagi dikonsumsi. Untuk mengatasi cemaran bakteri, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, peningkatan sanitasi permukiman. Jika warga memiliki septic tank dan sistem pengolahan limbah yang benar, kontaminasi bakteri ke sungai bisa berkurang secara drastis. Kedua, pengolahan air sebelum digunakan. Air sungai yang terkontaminasi bakteri harus melalui proses penyaringan dan sterilisasi, seperti filtrasi, perebusan, klorinasi, atau sinar UV sebelum aman untuk dipakai. Ketiga, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, komunitas pencinta lingkungan, dan pemerintah. Program pembersihan sungai, normalisasi bantaran, dan edukasi tentang kebersihan dapat meningkatkan kualitas air Ciliwung secara berkelanjutan. Kedua, pengolahan air sebelum digunakan. Air sungai yang terkontaminasi bakteri harus melalui proses penyaringan dan sterilisasi, seperti filtrasi, perebusan, klorinasi, atau sinar UV sebelum aman untuk dipakai. Ketiga, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, komunitas, pencinta lingkungan, dan pemerintah. Program pembersihan sungai, normalisasi bantaran, dan edukasi tentang kebersihan dapat meningkatkan kualitas air Ciliwung secara berkelanjutan.